Halo sahabat pokok, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokok Art. Teman-teman, setelah 6 bulan saya melakukan styling pertama pada pohon ini. Sekarang saya berhadapan kembali untuk melanjutkan proses penanganan dari pohon ini. Ya, dalam kurun waktu 6 bulan dengan tujuan banyak sekali memperbesar cabang dan ranting. Kelihatannya pertumbuhannya cukup normal ini dan sudah banyak cabang ranting yang besar, tetapi nanti akan kita periksa apakah memang sudah cukup pembesarannya atau masih perlu dibesarkan lagi. Ya, pohon ini saya lakukan reposisi waktu itu dengan konsep membuat bonsai tropis, dan alasan-alasan dari awal posisi ini saya pilih. Kemudian perencanaan awal atau membuat kerangka dasarnya sudah saya lakukan di konten yang pertama. Nanti linknya akan saya share di deskripsi. Nah, yang ingin saya sharingkan pada proses penanganan kali ini adalah bagaimana saya menangani proses ataupun menangani pohon ini setelah 6 bulan penanganan pertama. Ya, apa saja yang akan saya lakukan, kemudian bagaimana cara penanganannya, nanti akan saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Ini adalah penanganan kedua dari pohon ini. Yang pertama tentunya saya akan melakukan pemilihan cabang ranting yang tidak terpakai untuk bisa melihat lagi dengan jelas apa-apa yang atau hasil apa yang kita peroleh dalam kurun waktu 6 bulan setelah penanganan pertama. Kita ikuti prosesnya bersama, teman-teman. Ya, ini adalah yang saya maksud dengan pemilihan. Selalu saya ulang-ulang bahwa setelah masa pertumbuhan atau pengelosan terjadi banyak sekali pertumbuhan-pertumbuhan liar seperti ini. Dan ini yang perlu kita bersihkan lagi agar konsentrasi tumbuh. Nah, ini banyak sekali yang memang tidak diperlukan, kita buang dulu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk konsentrasi tumbuh, agar makanan tidak terbagi kemana-mana, agar makanan ataupun nutrisi dari akar digunakan untuk perbesaran atau pertumbuhan dari cabang ranting yang kita perlukan. Pertumbuhannya cukup bagus ini. Jadi dalam kurun waktu 6 bulan saya memperoleh perbesaran yang cukup signifikan. Ya, bisa dilihat di sini. Ini tadinya kecil sekali, sekarang udah cukup besar. Ya, nanti kita lihat apa yang saya lakukan setelah saya lakukan pemilihan atau membersihkan tunas-tunas yang tidak terpakai ini dulu. Oke, saya lanjut dulu ya. Nanti kita kembali setelah pohon ini bersih dari tunas-tunas yang mungkin tidak terpakai. Nah, ini sudah selesai, teman-teman. Saya melakukan pemilihan. Jadi sekarang bisa dilihat dengan jelas anatomi dari pohon ini. Memang sangat luar biasa. Selain itu, pencapaian apa yang didapat dari masa pembesaran yang kurang lebih 6 bulan yang lalu. Ini sudah banyak yang bisa saya potong. Nah, ini yang akan saya sharingkan, teman-teman. Jadi pada kondisi yang seperti ini, dengan besaran yang sudah cukup, kita potong. Kemudian saya kasih contoh yang seperti ini ya. Nah, ini besaran sudah cukup. Untuk kita melanjutkan pertumbuhan berikutnya, saya memilih tunas yang tadinya sudah saya sisahkan di awal ya.
Jadi inilah nanti tunas pengganti yang akan dibuat tarikan kedua. Ya, tarikan kedua. Ya, seperti ini saya potong di sini. Sini saya potong di sini. Ya, ini yang akan menjadi tarikan kedua. Ya, ini juga sudah kita dilakukan pemotongan. Yang masih kurang besar kita diamkan saja. Ya. Dengan demikian, apakah ranting yang terdahulu sudah tidak bisa membesar? Masih bisa, teman-teman. Masih bisa membesar, cuman lambat. Nah, ini untuk mempercepat proses pembuatannya, kita tidak perlu menunggu langsung dia sampai benar-benar 100% besarnya, tidak. 80% ukuran yang kita harapkan udah boleh kita potong, untuk kemudian nanti yang 20% menyusul sambil membuat generasi yang berikutnya. Nah, itu untuk mempersingkat waktu. Jadi kita membuat bonsai tidak terlalu lama, terlalu lama dalam arti menunggu pengelosan sampai bertahun-tahun, tunggu besar dulu. Ini bisa dilihat ya. Jadi saya selalu menyisahkan tunas pengganti untuk generasi berikutnya. Ya, seperti ini. Ya, di sini bisa dilihat. Nah, di sini ada tunas, ada 2 tunas yang saya sisakan. Apabila ini sudah cukup, saatnya kita potong, saya sudah punya tunas pengganti untuk melanjutkan pembesaran pada generasi berikutnya. Ya. Nah, ini ada beberapa cabang ranting yang kurang besar, bisa dilihat ya. Ini adalah jalur menuju ke mahkota utama. Jadi ini perencanaan saya flow bergerak, kemudian sampai ketemu dengan ujung dari pergerakan batang, yaitu di sebelah sini. Kemudian ini dulu masih kecil, kita los untuk dijadikan terusan gerak batang. Ya, jadi mahkota akan saya rencanakan di sebelah sini. Mahkota akan saya rencanakan di sebelah sini. Kemudian ini apa? Ini saya rencanakan untuk dibiarkan tumbuh dan nantinya akan saya buat keringan. Nantinya akan saya matikan sebagai kayu kering. Ini sudah dalam rencana. Tetapi pada kenyataannya, pada kondisi yang sebenarnya, justru apa yang ingin saya nantinya untuk keringan tumbuhnya lebih pesat daripada apa yang saya rencanakan sebagai terusan batang. Ya, maka ini saya putuskan untuk memotong ataupun menyudahi pertumbuhan dari rencana pembuatan keringan dari pohon ini. Jadi sebenarnya keringan ini kalau lebih besar lebih bagus. Tetapi karena saya kepingin pertumbuhannya lancar ke arah terusan gerak batang, maka ini saya korbankan untuk dihentikan pertumbuhannya. Nanti kita kupas kulitnya dan menjadi kayu kering. Seperti yang saya lakukan di awal, di sini ada pertumbuhan juga tadinya. Saya kupas, sekarang ini hasilnya. Ya, bisa dipahami ya. Jadi di sini ada kondisi yang memang mengharuskan kita untuk menghentikan pertumbuhan supaya pertumbuhannya beralih ke cabang ranting yang kita harapkan untuk lebih tumbuh. Ya, karena ini dalam satu jalur, Nah, selanjutnya ini juga ada yang ingin saya sharingkan, teman-teman. Di sini ada pertumbuhan yang dominan. Saat ini ada cabang, kemudian tumbuh 3 ranting, 1, 2, 3. Ya, ini adalah ranting yang tumbuhnya sangat dominan dibandingkan yang lain. Nah, inilah yang ingin kita hentikan. Ini kita hentikan pertumbuhannya. Ya. Supaya pertumbuhan yang di sebelah sini akan lebih bagus. Ini bisa dilihat ya, sangat besar sekali. Ini adalah awalnya, kemudian ini ranting masih kecil tadinya, sekarang udah seimbang. Nah, ini kita potong dengan adanya pengganti.
kita potong persis di sebelah sini. Nantinya diharapkan ini sebagai pengganti. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, ini sudah selesai. Jadi sekarang mungkin sudah jelas apa yang saya rencanakan di awal, yaitu meneruskan gerak batangnya menuju ke satu titik di mana nanti akan dibangun pusat dari pohon ini, yaitu mahkota. Mahkota utama akan saya bangun di sebelah sini. Ini harus besar dulu, masih kurang besar ya. Masih separuh jalan ini. Mungkin 6 bulan ke depan atau 4-5 bulan ke depan sudah seimbang untuk bisa dipotong dan sementara masih belum saya potong, masih saya kasih tarian utamanya ini. Nah, ini tarian utama belum dipotong. Oke, saya lanjut dulu dengan ini. Nanti mungkin ada beberapa yang perlu dikawat dan saya kupas kulit dulu ini. Kulit Cambium santigi sangat mudah dikupas dalam kondisi dia hidup atau basah. Ya, ini sangat mudah sekali dikupas. Tetapi kalau dia udah mati lama, waduh, sulitnya minta ampun. Kulitnya, terutama kalau yang udah tua. Dalam kondisi mati pun dia bisa bertahan nempel terus di kayunya bertahun-tahun. Nah, bisa 2-3 tahun. Kalau kondisinya kering terus masih awet, dia tetap menempel. Tapi kalau basah begini sangat mudah sekali untuk dikupas.
Ya teman-teman, ini saya sedang melakukan pengarahan untuk membuat masih kerangka dasar ya, masih kerangka dasar yang kedua ini, yaitu sudah dalam pembentukan ranting atau pengarahan ranting, sorry. Seperti sering saya sharingkan bahwa membuat bonsai pada dasarnya adalah membuat perantingan. Ya, membuat perantingan itu tidak hanya dituntut untuk pengetahuan ataupun bagaimana cara meneko atau bagaimana mengarahkan dia, artinya tidak hanya seninya saja yang harus kita kuasai, tetapi secara botanical pohonnya ataupun secara kebiasaan hidup pohonnya ataupun secara karakter tumbuh pohonnya harus kita kuasai, harus kita ketahui ya. Jadi pada dasarnya membuat bonsai adalah membuat perantingan, itu maksudnya adalah membuat perantingan mengalami penuaan atau sampai pada tahap yang perpecahan maksimal. Nah, itu yang harus ditempuh. Jadi pohon anatominya adalah cabang, ranting, anak ranting, dan seterusnya. Nah, inilah yang kita tempuh. Inilah yang kita buat. Jadi maka di dalam membuat ini tidak hanya mengarahkan secara keindahannya saja, tetapi memperhatikan struktur anatominya juga atau kehidupan morfologinya dia. Ya, jadi sekarang ini saya sudah memperoleh cabang, kemudian ranting, tahap apa yang harus saya lakukan, bagaimana caranya supaya dia bisa tumbuh dengan baik, kemudian bisa diperoleh hasil ataupun waktu yang relatif singkat. Banyak yang selalu beranggapan bahwa membuat bonsai itu lama, membuat bonsai itu membutuhkan waktu puluhan tahun dan lain-lain. Ya, memang lama dan membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun. Tetapi ada juga cara atau ada juga tips dan trik agar kita bisa membuat bonsai dengan cepat, relatif singkat waktunya ya. Jadi kalau yang pertama adalah anggapan bahwa bonsai kalau dibuat dari biji kemudian waktunya lama. Ya, lama kalau dari biji mau dibuat bonsai seukuran diameter 20 cm ya puluhan tahun membesarkan 20 cm itu kan. Kalau misalkan kita dari biji kemudian yang diharapkan ekspektasinya hanya bonsai cuman berukuran diameter 2-3 cm, ya 1-2 tahun sudah tercapai pembesarannya kan gitu. Ya, jadi kalau kepingin membuat bonsai besar ya carilah bahan yang besar. Kepingin membuat bonsai kecil ya carilah bahan yang kecil. Nah, di situ kita berpikir masalah mempersingkat waktu. Ya, jadi kalau aduh ini harus saya pelintir dulu cabangnya harus muter dulu, harus begini dulu, tidak. Kalau kepingin mau bikin cabang yang muter, carilah bahan yang muter. Cepat jadinya, nggak perlu kita muter dulu, nunggu dulu sampai jadi muter baru jadi, tidak. Ya, kepingin cabang yang lurus, yang nggak perlu diluruskan, nggak perlu, cari aja bahan yang lurus kan gitu. Ya, jadi banyak sekali masalah-masalah yang justru timbul dengan tidak berarti karena itu tadi ya, semacam kita misalkan ini cabang ranting kalau diproses 1 tahun pasti jadi nih. Ya, tetapi 1 tahun cuma ditunggu aja, didiemin aja, tidak diproses. Ya tidak jadi kan gitu. Terus akibatnya apa? Akibatnya nanti diklaim membuat bonsai lama. Ya kan tidak bisa begitu. Kalau ditangani bisa cepat, bisa. Caranya menggunakan teknik fokus pada pertumbuhan, memanfaatkan kekuatan tumbuh, kemudian konsentrasi tumbuh dan lain-lain, ini lebih cepat hasilnya. Benar-benar diperhatikan, saya sekarang sedang membuat apa? Cabang, ya udah cabang kita buat. Los dulu cabang, lupakan ranting, lupakan anak ranting yang tumbuh-tumbuh liar, konsentrasi ke cabang, besarin dulu. Cepat 2-3 bulan tercapai, apalagi bonsai-bonsai ukuran medium begini, cepat sekali. Ini 6 bulan sudah tercapai keseimbangan anatominya, iya kan?
Ya, dengan ukuran cabang yang sekian, saya mempunyai ranting yang sekian, kan sudah tercapai. Cuman dalam waktu 6 bulan. Kemudian saya sudah membuat generasi berikutnya. Ya, itu tadi teman-teman ya. Jadi membuat bonsai memang tidak hanya dituntut untuk mempunyai ilmu dalam bidang seninya saja, tetapi ilmu botanikal, kemudian teknik, cara mengawat, cara pasang kawat, terutama pengetahuan-pengetahuan tentang kebutuhan tanamannya, medianya, pupuknya, dan lain-lain, semua harus dikuasai. Ya. Kalau kita mengerti semua itu, maka membuat bonsai sangat nikmat dan cepat, tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya, salah satu contoh tadi. Ini kan tadi pertumbuhannya lebih kuat daripada pertumbuhan yang di sebelah sini. Padahal yang di sebelah sini hanya akan saya besarkan untuk dijadikan keringan. Nah, saya harus mengalah. Ini saya matikan langsung. Kemudian dengan harapan pertumbuhannya akan konsentrasi ke arah sebelah sini. Ya. Jadi di sini nanti saya yakin pertumbuhannya akan sangat pesat karena sudah tidak mempunyai tidak sharing dia dengan cabang yang lainnya. Ya, dia akan mendapatkan full jalur makanan yang terfokus, terkonsentrasi pada bagian sini. Oke, kembali lagi ke pohon ini teman-teman. Ini adalah sudah penanganan yang kedua. Saya sudah memperoleh kerangka yang kedua ini, kerangka tahap kedua, yaitu kerangka pada rantingnya. Ya. Di sini sudah sangat jelas pembagiannya. Nanti akan terjadi mahkota utama di sini. Kemudian yang belakang di sini mungkin ada mahkota kecil karena ini kekuatan tumbuh besar juga. Tetapi karena di sini sudah saya pilih sebagai mahkota utama, maka penampilannya yang di sini nanti akan lebih kecil. Ya. Ini akan bagus sekali gerak batangnya kemudian menuju kemari. Ya, alasannya saya memilih mahkota di sini untuk mempertegas arah tumbuh. Karena arah tumbuhnya sangat bisa dibaca dengan jelas. Dominasinya, pertumbuhan cabangnya mengarah ke satu arah, yaitu sebelah sana. Nah, dengan penampilan yang sudah saya jelaskan ini pada konten yang pertama, bagaimana saya memilih, alasan-alasan apa saya memilih posisi ini, sudah saya jelaskan semua. Silakan dilihat dulu di konten yang pertama. Di situ jelas posisinya ini saya pilih dengan analisa yang bertanggung jawab. Artinya saya punya alasan yang jelas untuk menentukan posisi ini. Demikian juga menentukan arah mahkota sesuai dengan arah tumbuh dan lain-lain. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang terpikir pada saat kita membuat atau merencanakan atau membuat kerangka atau membuat desain dari sebuah bonsai. Pemikiran-pemikiran alami, pemikiran-pemikiran natural. Banyak yang bertanya kepada saya atau banyak yang seolah-olah mencibir ke saya bahwa Pak Rudi berkali-kali ngomong bonsai itu harus meniru alam, bonsai itu harus sesuai dengan seperti pohon dan lain-lain. Ya, jadi di sini saya lihat karya Bapak tidak ada satupun yang seperti di alam. Ya memang, jangankan karya saya, cari pohon yang sama di alam itu loh, kalau ketemu kembar itu saya apresiasi. Kan ya enggak ada. Ya kan? Kehidupan alam tidak ada yang kembar. Cuman di sini pengertian meniru alam, pengertian meniru pohon, pengertian seperti pohon, kalau diartikan hanya copy paste, ya mohon maaf, dangkal sekali pemikirannya gitu kan. Jadi meniru pohon adalah meniru pola hidupnya. Ya, kalau dicari pohon karya saya di alam pasti tidak ada. Tetapi pola tumbuhnya pasti ketemu. Bahwa pola tumbuh pohon tropis adalah seperti karya-karya yang telah saya buat. Sama. Karena saya meniru pola tumbuhnya, bukan meniru fisiknya, bukan meniru rupanya. Ya. Nah, di sini saya sekaligus klarifikasi. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan muncul di kolom komen setiap konten-konten saya. Selalu menanyakan, karya Bapak tidak ada satupun yang mirip pohon di alam. Ya tidak ada, pohon di alam pun aja tidak ada yang kembar. Kan gitu. Ya, jadi pola hidupnya ada. Saya meniru pola hidupnya. Pola hidup pohon tua yang hidup di alam tropis. Itu yang
batasan saya sebagai batasan saya berkarya. Oke teman-teman, ini saya pikir jelas ya tentang apa yang saya lakukan pada pohon ini. Jadi sekarang sudah mempunyai kelompok-kelompok ataupun pembagian-pembagian di mana nanti saya akan letakkan semi mahkota, saya akan letakkan semi mahkota kecil, kemudian ekor dan lain-lain, bahkan letak mahkotanya sudah jelas sekali. Semoga tetap saya terus dapat mengupdate pohon ini teman-teman. Pohon ini sangat luar biasa ya. Dengan kondisi drama yang ditampilkan, kemudian nanti desain apa yang ingin saya capai sehingga sangat cocok dengan penampilannya ataupun kondisi dari fisik badan pohon ini. Ya, nanti kita lihat. Karakternya akan dari bayangan saya sekarang nanti akan memunculkan sebuah karakter pohon tua yang mempunyai ekspresi tentunya. Ekspresi apa? Ekspresi dari kondisi fisiknya dia, kemudian ekspresi dari dia atau pohon ini hidup di alam. Saya Oke teman-teman, saya pikir cukup sekian dulu. Tidak banyak yang saya lakukan atau saya sharingkan khususnya pada pohon ini. Saya hanya melakukan pemotongan-pemotongan, mana-mana yang perlu dipotong karena pembesarannya udah cukup, kemudian melanjutkan pertumbuhan pada generasi berikutnya. Inilah cara membuat bonsai dengan teknik konsentrasi tumbuh agar mempersingkat atau mengefisienkan pencapaiannya waktunya. Nah, apakah cara-cara begini bisa dilakukan terhadap pohon jenis lain? Bisa, sama saja, caranya sama saja. Ya, oke. Terima kasih telah menyimak. Tetap ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop. Salam Bokop.